Baik, Bapak Ibu, saya akan berbagi pesan Tuhan pada kita di minggu ketiga ini. Ini pertama sekali saya khotbah di hari Minggu, kecuali tanggal 1, karena itu ibadah buka tahun. Ini pertama sekali saya khotbah bagi Ibu Bapak dan bicara mengenai tema kita sepanjang bulan ini, yaitu menjadi mujizat bagi sesama. Sebagaimana Tuhan menaruh tuntunan kepada gereja kita di 2023 ini, gereja kita ini Tuhan bawa untuk bisa melihat atau supaya kita terus bergerak dalam rencananya, yakni menjadi orang-orang yang murah hati. Kalau ditanya Ibu Bapak, saya tidak paham sama sekali kenapa kemudian Tuhan memberi tuntunan ini pada gereja kita. Saya mencoba mencari tahu dan mencoba melihat, mungkin ada alasan-alasan dari berbagai sisi atau dari berbagai faktor. Tapi saya nyaris tidak bisa menemukan alasan-alasan. Namun saya percaya ada sesuatu yang hebat lah, yang Tuhan mau kerjakan, yang Tuhan mau lakukan melalui kita, sehingga tuntunan ini Dia berikan. Dia menuntun kita di hari-hari ini supaya menjadi orang-orang yang murah hati. Nah, seperti apa rencana Tuhan? Tentu dengan kita mengulas atau mengupas bagian-bagian pesan Tuhan ini, kita bisa menjadi paham dan menjadi tampak jelas pada kita. Oh, ini maksudnya kenapa Tuhan bicara, kenapa Tuhan membawa supaya kita murah hati, kenapa Tuhan dorong kita jadi murah hati. Oh, ini maksudnya, ini maksudnya. Seiring waktu nanti akan terjawab semua, Ibu Bapak. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, saya mengajak kita lihat kebenaran Alkitab dari Amsal pasal 11 ayat 12. Kita berbicara mengenai memutarbalikkan keadaan. Bersama-sama Ibu Bapak saya ajak kita baca ayat Alkitabnya ya. Memutarbalikkan keadaan, bagian dari menjadi mujizat bagi sesama. Dalam hitungan ketiga kita baca Amsal 11 ayat 25. Kalau saudara sudah ketemu, kita baca dengan kompak. 2, 3, iya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya ulang sekali lagi ya Ibu Bapak. Saudara menyimak dengan baik kalimatnya, sampai saudara membiarkan kalimat ini mewarnai konsep berpikir kita sekalian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya coba melihat dari terjemahan bahasa Inggris, Ibu Bapak. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kalimat awal yang berbunyi siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, maka versi bahasa Inggrisnya berbunyi a generous person will be enriched. Ada kata generous atau murah hati. A generous person will be enriched, itu artinya adalah siapa yang murah hati atau orang yang murah hati akan diperkaya. Orang yang murah hati akan hidup berkelimpahan. Orang yang murah hati tidak akan kekurangan kemurahan Tuhan. Itu kira-kira maknanya Ibu Bapak. Jadi tanpa harus memperhatikan tafsir dari kalimat ini, kita bisa mengerti, kita bisa memahami bahwa maksud daripada ayat Alkitab ini sedang memberitahukan pada kita, murah hati adalah kunci untuk kita bisa memutarbalikkan keadaan. Murah hati itu ternyata kunci untuk kita bisa mengubah keadaan kita. Mengubah dari keadaan buruk menjadi keadaan baik. Mengubah keadaan yang terbatas atau pas-pasan sehingga menjadi keadaan yang berlimpah-limpah. Mengubah keadaan yang gagal, keadaan yang rusak
menjadi berhasil atau berkemenangan. Kuncinya ternyata adalah generosity atau murah hati, Ibu Bapak. Saya tidak paham seperti apa keadaan-keadaan yang lalu yang teman-teman hadapi, yang saudara-saudara temui dari waktu demi waktu. Jika ada di antara sahabat-sahabat yang merasa terbelenggu dengan keadaan yang sama musim demi musim, jika ada di antara sahabat-sahabat yang merasa bahwa kita ini ada di posisi atau di keadaan yang sama waktu demi waktu, terus menerus, walau mungkin berbagai upaya telah dilakukan atau diupayakan, tapi kelihatannya keadaan tidak kunjung berubah, tidak kunjung menjadi lebih baik, bahkan kita tidak bisa melihat penggenapan daripada rencana-rencana hebat Allah itu terjadi atas kita. Coba kita perhatikan, jangan-jangan penyebabnya atau permasalahannya adalah karena kita tidak ada di posisi pribadi murah hati. Kalau keadaan kita yang lemah bukan menjadi kuat, sakit belum kunjung sembuh dan lain sebagainya, jangan-jangan ada keterkaitan langsung dengan posisi murah hati atau tidak. Berhasil atau gagal, naik atau biasa, jangan-jangan ada keterkaitan langsung dengan murah hati apa tidak. Ayat Alkitab ini memberitahukan Bapak Ibu, selama kita murah hati, selama kita berkomitmen terus-menerus menabur benih baik, bersedia menjadi mujizat bagi sesama, bersedia berinvestasi terhadap kemenangan orang lain, pencapaian orang lain, bagaimana orang lain bersemangat untuk mewujudkan impian-impiannya, selama kita ada di posisi itu, Alkitab ini menjamin Bapak Ibu, maka kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kita akan memperoleh kesempatan-kesempatan yang tepat. Kita akan dipertemukan atau menjumpai kemujuran yang tepat. Bahkan semua hal-hal yang diperlukan untuk berkemenangan di tahun 2023 ini dijamin tersedia di depan. Ayat Alkitab ini yang menjaminnya. Karenanya kalimatnya berkata, siapa memberi minum akan diberi minum. Ini sebuah garansi, bukan? Ini sebuah jaminan bagaimana supaya kita mengalami penyediaan di depan. Ternyata kuncinya sederhana, beri minum, murah hati. Maka kita tidak pernah kekurangan kemurahan Tuhan. Saya bisa bilang begini kira-kira Ibu Bapak, apabila kita tidak bersedia menolong orang lain, kita tidak bersedia mendorong seseorang, kita tenggelam dengan semangat dan ambisi kita untuk mewujudkan impian-impian kita saja, kita tidak tertarik bicara bagaimana orang lain supaya hidup terberkati dan lain sebagainya, kita tidak bersedia berinvestasi pada pencapaian orang lain, maka bisa dipastikan bahwa kita tidak akan mengalami pertolongan di depan. Bisa dipastikan bahwa kita tidak akan menerima suplai dari depan. Kita tidak akan mengalami musim-musim sebagaimana yang kita harapkan di depan. Hari-hari yang baik, hari-hari yang berkemenangan, pemulihan demi pemulihan, apabila kita asik dengan atau tenggelam dengan, larut dengan impian-impian kita semata, sibuk dengan diri kita sendiri,
tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak bersedia berinvestasi terhadap kemajuan-kemajuan orang lain, bisa dipastikan kita akan terbatas dalam kemurahan-kemurahannya di depan. Pendek kata begini ibu bapak, kunci meraih potensi tertinggi itu, kunci untuk mengalami peningkatan yang lebih baik, itu berpengaruh kepada seberapa besar kontribusi kita terhadap potensi seseorang atau peningkatan orang lain. Sesimpel itu dan sepenting itu ternyata murah hati itu. Nah, karena itu Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, tidak ada alasan bagi umat Tuhan untuk tidak ada di posisi murah hati. Kalau memperhatikan kitab Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai 7, coba lihat kitab Yesaya. Boleh buka Alkitabnya sama-sama yuk. Yesaya 58. Ayat Alkitab yang saya kemukakan ini bertujuan untuk mengungkap kepada kita seperti apa pentingnya murah hati itu di hadapan Allah. Bagaimana murah hati itu memang benar-benar merupakan kunci untuk memutarbalikkan keadaan. Percaya atau tidak ibu bapak, hal yang tampak sederhana pada kita itu bisa memberi perbaikan pada keadaan orang lain. Percaya apa tidak, hal yang tampaknya biasa, bukan merupakan sesuatu yang mahal, dan bukan merupakan masalah besar bagi kita kalau kita lakukan, kalau kita berikan, itu bisa menimbulkan dorongan semangat pada seseorang untuk orang tersebut mewujudkan impian. Itu bisa menjadi pembangkit gairah bagi seseorang untuk mengejar impiannya. Bahkan itu bisa memperbaiki keadaan orang tersebut dan juga keadaan kita di depan. Karena itu jangan pernah menganggap ringan hal sederhana yang bisa kita lakukan pada seseorang atau yang bisa kita perbuat pada seseorang. Itu bisa berarti luar biasa pada mereka. Apa kata Yesaya pasal 58? Perhatikan saudara-saudara, ayat 6 sampai 7 kita baca sama-sama yuk. Yesaya 58 ayat 6, 2, 3 ya. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuku. 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Coba perhatikan sebentar ibu bapak. Melalui Nabi Yesaya firman Tuhan bicara. Semua kegiatan-kegiatan spiritual yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas agama yang kita kerjakan, apakah ibadah, apakah berdoa, apakah berpuasa, apakah menyembah, apakah membangun mesbah, semua kegiatan dan aktivitas spiritual atau kegiatan agama yang menyibukkan itu tidak akan memberi nilai tambah pada keadaan kita, pada keadaan sekeliling, jika tidak disertai dengan kita bersedia membuka belenggu kelaliman, melepas tali-tali kuk, bahkan juga mematahkan setiap kuk.
tidak akan memberi tambah pada keadaan sekitar, termasuk pada keadaan kita sendiri, apabila kita tidak berbagi makanan atau memecah roti bagi mereka, apabila kita tidak membawa orang miskin dan memberikannya tumpangan, kita tidak memberi pakaian pada mereka yang tidak memilikinya. Semua rutinitas spiritual itu tidak memberi nilai tambah atau tidak memberi perubahan yang berdampak, yang berarti terhadap keadaan, terhadap kota kita, terhadap keluarga kita, bahkan terhadap diri kita sendiri di masa depan, apabila tidak disertai dengan kepribadian murah hati, bersedia menolong orang lain, berbagi roti, memberi perhatian, bahkan juga melepaskan tali-tali, belenggu-belenggu. Semua hal baik yang saudara bisa lakukan dan sebutkan, kegiatan rohani yang saudara bisa kerjakan, jika tidak disertai dengan kepribadian murah hati, tidak akan menambahkan keadaan menjadi lebih baik, termasuk keadaan kita di depan. Ayat 8-9 kalimatnya berlanjut. Coba perhatikan ibu bapak, apa kata ayat 8 dan 9? Kita baca lagi ibu bapak, yuk. Perhatikan saudara, ayat 8, 2-3 ya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Terus, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Sampai di situ. Ada 2 kali kalimat yang berbunyi pada waktu itulah. Pada waktu itulah. Pada waktu kapan? Pada waktu kita melakukan apa yang dicatat di dalam ayat 6 dan ayat 7, bukan? Ketika kita ada di level ayat 6 dan ayat 7, yakni kita bersedia membuka belenggu kelaliman, melepas tali-tali yang mengikat, kemudian mematahkan kuk, lalu kita bersedia berbagi makanan, berbagi roti, kita bersedia berbagi pakaian pada mereka yang tidak punya, kita bersedia memberi perhatian pada mereka yang miskin. Pada waktu itu, yakni pada waktu kita melakukan hal-hal tersebut, pada waktu kita terus-menerus berkomitmen murah hati, menabur benih-benih yang baik, menjadi mujizat bagi sesama, pada waktu itu terang kita merekah, kita bercahaya. Pada waktu itu luka kita pulih, sakit kita sembuh. Pada waktu itu doa kita dijawab. Saat kita berdoa, Tuhan menjawab. Saudara bisa lihat hebatnya kekuatan dari murah hati, bukan? Kalau saudara ingin melihat keadaan menjadi lebih baik, ingin melihat finansial saudara pulih, fisik saudara pulih lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, ingin melihat kemuliaan Tuhan mengkawal sekeliling perjalanan hidup saudara, sehingga panah api si jahat tidak bisa menembus, murah hati. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Nabi Yesaya itu kira-kira mau bilang begini, Bapak Ibu, berhentilah berpikir bagaimana caranya mendapat mujizat, tapi mulailah berpikir bagaimana kita bisa menjadi mujizat. Berhentilah
hanya berpikir bagaimana caranya supaya doa kita dijawab, tapi mulai maju selangkah lebih baik. Jadilah jawaban doa bagi mereka yang ada di sekitar kita. Berhentilah mulai berpikir bagaimana hanya mendapatkan penolong atau pertolongan dari orang lain, tapi jadilah menjadi orang yang bersedia menolong orang lain. Saya tidak paham, Pastor Daniel kebetulan kegiatannya lagi di sini kan. Saya ingat ibu bapak, mungkin 1 tahun sebelum COVID, ada orang punya problem keluarga, punya anak kecil, bayi masih punya problem, dan kemudian anak bayi ini akhirnya diasuh, dititip dan dijaga sama Pak Daniel dan Ibu. Waktu kita sudah doa, mulai dari bayi kecil, dia jaga, dia rawat anak ini. Saya seolah-olah ngeh kalau kemudian Tuhan memberikan kepadanya bayi. Menurut saya ada kontribusi bagaimana dia memberi diri, memberi hati, merawat bayi, rawat dan membesarkan anak orang. Jadi coba lihat, ketika kita bermurah hati ibu bapak, itu ternyata tidak hanya mengubah keadaan orang lain, tidak hanya menolong keadaan orang lain, tapi juga mengubah dan menolong keadaan kita di masa depan. Pada waktu itulah terang kita merekah, luka kita pulih. Ketika kita berseru, maka dia menjawab, ini aku. Saya kaitkan dengan apa yang terjadi pada Kornelius ibu bapak, dikemukakan di kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Kornelius ini tentara Roma yang percaya Yesus, tapi belum dibaptis, belum lahir baru. Lalu dia doa. Ketika dia berdoa, maka kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1-3 melaporkan, Tuhan bicara pada Kornelius dengan berkata, Kornelius, doamu, sedekahmu telah naik ke sorga. Ada kontribusi atau pengaruh doa yang dijawab dengan murah hati apa tidak loh. Begitu Bapak Ibu. Yesus pernah memberi peringatan, kalau kamu mempersembahkan korban di mezbah, teringat akan seorang, tinggalkan mezbah itu, temui orang itu. Tahu ibu bapak, itu juga bicara mengenai murah hati. Semua kegiatan spiritual kita tidak akan berarti apa-apa jika kepribadian kita tidak berubah menjadi pribadi yang murah hati. Coba sekarang boleh bicara sama sebelahnya, murah hati ya. Yang paham boleh tepuk tangan. Itu murah hati, katakan amin. Boleh munculkan video klip saya, tolong matikan lampunya. Yuk coba saksikan video klip ini ibu bapak. Ini ada dua orang pelari maraton yang baju biru, namanya Ariana. Temannya yang merah itu ada di barisan hampir sama dengan Ariana. Tapi apa yang terjadi? Ayo. Yang baju merah tiba-tiba terjatuh. Menariknya Ariana
membiarkan lawannya dalam kesakitan dan kalah. Dia tolong, tidak satu dua kali. Bisa saja setelah Ariana menolong lawannya berdiri, kemudian dia tinggalkan. Tapi lagi-lagi lawannya Ariana jatuh, tak berdaya. Ariana terus menolongnya, membantu. Bahkan sesaat menjelang garis finish, lawannya Ariana masih terjatuh. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Ariana. Dia terus mendorong. Ariana bisa saja menyentuh garis finish itu sehingga dia menjadi sang juara. Tapi dia bantu lawan yang menyentuh garis finish. Pada saat diwawancara oleh berbagai media, kenapa Ariana tidak membiarkan lawannya sehingga dia bisa beroleh gelar juara? Jawaban Ariana sederhana. Ariana berkata, membantu menyentuh garis akhir lebih memuaskan daripada memenangkan juara. Sejak peristiwa itu, ibu bapak, lawan tandingnya Ariana mendapat gelar juara, tapi nama Ariana yang dibicarakan di seluruh dunia dan menginspirasi generasi-generasi yang ada. Tahu ibu bapak, saudara-saudara, kehidupan orang percaya itu harusnya ada di posisi itu, memberikan dukungan dan support pada mereka supaya mereka mencapai impiannya. Tidak banyak ditemukan orang-orang seperti Ariana di masa-masa kini. Bahkan setiap kali ada kesempatan untuk menolong orang lain, kita cenderung pura-pura tidak mau tahu. Dengar kawan, jika kita merasa terganggu, merasa terbebani untuk berinvestasi pada keberhasilan orang lain, untuk memberi perhatian dan mendorong orang lain bersemangat memenangkan pertandingannya, keluar dari semua persoalannya, jika kita terbebani, terganggu dengan semua hal-hal ini, saya bisa pastikan kita tidak bisa dekat dengan hati Tuhan. Kita tidak bisa menjadi seperti Kristus. Hanya ada satu hal yang bisa membuat kita menjadi sama, serupa dengan gambaran Tuhan. Kalau kita murah hati. Sekali lagi, hanya ada satu yang membuat kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Kalau kita murah, kalau kita murah hati. Hanya ini yang paling dekat dengan gambaran Tuhan, dengan kepribadian Tuhan. Karena itu ibu bapak, setiap kali saudara keluar dari rumah setiap hari, milikilah sikap, saya adalah mujizat bagi sesama. Amin, yang gak kedengaran nih. Setiap hari saudara keluar dari rumah, miliki sikap, saya adalah mujizat bagi sesama. Saya adalah mujizat yang dinantikan. Setiap kali saudara mendengar ada orang yang butuh ditolong, mendengar ada orang yang perlu dikuatkan, mendengar ada orang yang perlu diperhatikan, setiap kali saudara mendengar, melihat, mengetahui hal tersebut, miliki sikap, ini kesempatan menjadi mujizat. Ini kesempatan menjadi mujizat.
dan jangan lewatkan kesempatan itu. Yang mengerti sekarang boleh tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Saudara bisa membayangkan seperti apa indahnya dunia ini sekarang kalau orang-orang percaya memiliki sikap saya adalah mujizat. Mencari mujizat, butuh mujizat, menantikan mujizat, itu hal umum yang dilakukan dan yang dipikirkan oleh banyak orang. Tapi orang yang sudah bertumbuh rohaninya, dia tidak lagi hanya berpikir bagaimana mendapatkan mujizat, karena potensi untuk menjadi mujizat dan jawaban doa bagi banyak orang di luar sana, dia telah taruh dalam diri setiap kita. Makanya pemikiran kita sekarang, saya adalah mujizat yang dinantikan itu. Saya adalah mujizat bagi mereka. Saya adalah jawaban doa bagi mereka. Haleluya. Sekali lagi tangan bagi Tuhan Allah kita. Yuk, saya mulai masuk kepada pendalaman berikut. Rasul Paulus melalui tulisannya di kitab 2 Timotius pasal 3 menasehatkan semua orang, termasuk kita, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Saudara tahu itu kalimatnya. Saya tulis, saya munculkan kok itu dia di slide saya. Dalam ayat 1 2 Timotius 3 ayat 1 itu Ibu Bapak. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ada banyak pemikiran yang kemudian muncul, pembahasannya berkaitan dengan ayat Alkitab ini, berkata bahwa masa yang sukar itu adalah karena adanya krisis, adanya kesulitan, adanya persoalan, adanya virus, adanya bencana alam dan lain sebagainya. Saya belajar ayat Alkitab itu secara objektif dan menemukan datangnya masa-masa yang sukar itu ternyata tidak ada hubungannya sama sekali dengan bencana alam, dengan badai, dengan gempa bumi. Datangnya masa-masa sukar yang dinasehatkan dan dituliskan oleh Rasul Paulus itu ternyata tidak ada hubungannya sama sekali dengan COVID-19, COVID-21, 25 yang akan datang di kemudian barangkali. Datangnya masa-masa sulit itu di kehidupan hari-hari terakhir yang di mana kita ada, ternyata tidak ada hubungannya langsung dengan perang Eropa, Ukraina dan Rusia, bahkan perang nuklir. Masa-masa sulit itu datang itu karena kepribadian manusia itu sendiri. Buka Alkitab saudara, yuk. Coba kita lihat 2 Timotius 3 itu. Yuk lihat ya sama-sama. Kita baca dulu ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. 2, 3 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Sampai di situ dulu. Tahu saudara, keterangan ayat 2 itu menjelaskan kenapa masa-masa sukar itu datang, masa-masa sulit itu terjadi. Jadi tidak ada hubungan masa-masa sulit yang datang di hari-hari terakhir ini di kehidupan sehari-hari kita karena krisis, karena bencana, karena nuklir, tapi karena kepribadian manusia itu sendiri, mencintai diri sendiri. Apa namanya mencintai diri sendiri itu Ibu Bapak? Hanya fokus pada urusan sendiri. Terlalu sibuk dia kalau bicara menolong orang lain, gak punya waktu untuk menolong, memperhatikan, membantu orang lain. Menjadi hamba uang, padahal pada dasarnya uanglah yang merupakan hamba bagi kita.
Tapi kita menjadikan diri kita hamba uang. Apapun kita kerjakan demi dapat uang. Saudara yang masih punya mental kayak begini ini berubah. Kai gialah masalah gelah go ngalau, gelah go cair, gelah go dad, gelah go ido. Hamba uang. Mencintai diri sendiri menjadi hamba uang itu bicara mengenai kita tidak pernah tertarik memberi perhatian kepada orang lain. Mata kita selalu tertuju ke dalam diri kita. Itu sebabnya kita tidak bisa melihat kebutuhan orang, keperluan orang, perasaan orang. Begitu susah sekarang menemukan teman baik, bukan? Begitu susah sekarang menemukan teman yang jujur, teman yang setia. Ini bukan hanya susah kita temukan di luar sana, di rumah kita sendiri pun kita mengalami ini. Di keluarga kita sendiri pun masing-masing mencintai dirinya sendiri. Mudah bagi kita bicarakan kelemahan orang. Mudah sekali bagi kita melaporkan daftar kekurangan kelemahan orang. Mudah sekali bagi kita begitu bersemangat, kreatif, bicarakan keburukan-keburukan orang. Tuhan tidak panggil kita menjadi hakim bagi sesama, ibu bapak. Tuhan panggil kita untuk mengubah keadaan orang lain. Saya ulang, Tuhan panggil kita untuk mengubah keadaan orang lain. Tuhan panggil kita mengubah keadaan sekitar kita. Saudara bisa ubah keadaan saudara, keadaan sekitar saudara. Karena untuk itulah kita dipanggil. Berbagi roti, memberi tumpangan, memberi perhatian, mengubah keadaan orang, bukan menjatuhkan dan bukan mengubur orang-orang lain. Tapi itulah yang terjadi pada hari-hari terakhir. Makanya masa-masa sulit itu datang, Bapak Ibu, karena ini poinnya. Gak lagi murah hati kita ini, tapi masing-masing mencintai diri sendiri. Lanjut lagi apa kata ayat 3. Perhatikan saudara. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini yang membuat masa sulit itu datang, masa sukar itu datang. Garang. Saudara lihat di pemandangan kita, orang-orang atas nama agama bunuh orang lain, atas nama agama, atas nama kepercayaan, intimidasi orang lain. Itu terjadi. Tidak mau bicara yang baik. Banyak orang sekarang, ibu bapak, zaman sekarang ini tidak tertarik bicarakan kelebihan orang, tidak lagi tertarik membicarakan kebaikan orang. Tapi kalau bicara keburukan orang, kalau bicara kelemahan orang, adrenalinnya bangkit, ngantuknya lenyap. Cukup waktunya, tiba-tiba cukup waktu untuk nimbrung, untuk bahas itu, untuk bicarakan hal-hal buruk itu. Suka menjelekkan orang. Mungkin dia tidak menjelekkan orang dengan mulutnya, tapi dengan jari-jarinya. Ada pengalamannya dengan temannya, dengan suaminya, dengan istrinya. Dia masukkan di medsos, dia update status kalimat-kalimat negatif. Saudara tahu, tiba-tiba orang memberi jempol. Mudah sekali sekarang toh, tanpa kita periksa, tanpa kita teliti, tanpa kita bandingkan, tanpa dikonfirmasi, kita kasih jempol. Kita tidak sadar like yang kita kasih, jempol yang kita kasih, menghancurkan reputasi orang, menghancurkan nama baik orang. Seolah-olah kita memberi ruang pada karakter buruk ini di dunia medsos orang-orang Kristen.
Akhirnya karena mendapat like, jempol, maka dia update lagi kalimat-kalimat buruk. Dia serang lagi orang lain, dan kita like lagi. Zaman sekarang, kalau dulu istrinya ketinggalan, dia tunggu, mana istri, mana ibu, panik dia. Kalau sekarang enggak lagi. Tapi kalau ponnya yang ketinggalan, panik setengah ampun. Kalau suami yang ketinggalan, biarlah situ, meta henang kariku rumah. Kalau istri yang ketinggalan, nggak panik dia. Ibu apa? Di mana ya? Biarlah situ, udah besar dia. Kalau handphone yang ketinggalan, balik tuh, panik, ampun. Pendek kata aku mau bilang begini, manusia sekarang sudah tidak bisa lagi dijadikan standar, nggak bisa lagi dijadikan ukuran. Tapi beda dengan orang-orang di Live Spring. Hari ini berubah. Semua jadi orang murah hati. Sekali lagi, semua jadi murah hati. Yang setuju tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Allah. Semua berlomba murah hati. Kalau saudara mau mengubah keadaan supaya keadaan sulit berubah menjadi keadaan baik, jangan biasakan kepribadian yang berseberangan dengan murah hati masuk di rumah tangga saudara, masuk di keluarga saudara. Penyebab kesulitan di hari-hari terakhir ketika kita kehilangan karakter murah hati. Tertariklah memberi perhatian. Bagaimana saudara bisa mensupport orang lain, bagaimana saudara bisa memikirkan orang lain, mendapatkan penghasilan yang baik, bagaimana saudara bisa melihat orang keluar dari masalahnya dengan nasihat, dengan saran, dengan apa yang saudara bisa kerjakan. Tuhan hanya bisa menolong saudara terhindar dari masa-masa sulit di hari-hari terakhir dengan memperhadapkan kepada kita kebenaran, keluar dari kebiasaan buruk, yakni kebiasaan tidak murah hati. Jadilah pribadi yang murah hati, maka masa-masa sulit bisa ditangani di rumah tangga kita sendiri, apalagi di luar. Saya ingin lanjut, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan ibu bapak. Masih ada slide saya yang ingin saya bagikan pada kita sebenarnya. Tapi saya berdoa supaya kita sekarang paham penyebab masa-masa sulit. Jangan-jangan kita sudah mulai keluar dari murah hati, tidak lagi murah hati. Kalau saudara mau menjalani 2023 ini berkemenangan, berkomitmen terus-menerus jadi orang murah hati. Yuk kita nyanyi sama-sama ya.